Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak Rozak Muhammad Yasin, MEK. Yang kedua yang saya hormati juga yaitu teman-teman kelas H. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Maulana Nazrial Ilham, NIN 2023 11330. Yang kedua yaitu Tia Amanda Anggraini, NIM 2023 11192. Dan yang ketiga yaitu Nia Kartika Sari, NIM 2023 11073. Saya akan menjelaskan tentang tema wisata syariah dengan daftar isi yaitu satu, definisi wisata syariah, yang kedua yaitu karakteristik wisata syariah, yang ketiga yaitu perbedaan wisata syariah dan konvensional, yang keempat yaitu potensi wisata syariah, yang kelima industri kreatif sebagai penopang pariwisata syariah, dan yang terakhir keenam yaitu peluang atau prospek perkembangan wisata syariah di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi wisata syariah. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah. Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Quran katakan. Berikut pariwisata berdasarkan Al-Quran. 1. Hijjah melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap muslim dewasa yang sehat setidaknya sekali dan seumur hidup untuk mengambil haji. Dan yang kedua, ziarah mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya. Yang ketiga, ihlah adalah perjalanan untuk alasan lain seperti pendidikan dan berdagang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Monggo. selanjutnya adalah karakteristik pariwisata syariah. Menurut CQ 2015, terdapat 8 faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan, yang hal tersebut dapat menjadi satu karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip Muslim secara keseluruhan. Yang kedua, pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang keempat, bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan hal. Yang keenam, layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. Yang ketujuh, ada tempat-tempat yang disediakan untuk wisatawan muslim melalui kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya adalah perbedaan wisata syariah dan konvensional. Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara wisata syariah dan wisata konvensional.
Pariwisata syariah hanya memberi beberapa batasan dengan tujuan memberi kenyamanan bagi wisatawan untuk bersyariah terutama dalam ibadah. Inilah nilai unik dalam berwisata, walaupun bagi sebagian wisatawan non-muslim terkesan mengekang kebebasan serta kebiasaan lama mereka. Selanjutnya adalah potensi pariwisata syariah. Berdasarkan pengelolaan wawancara tertutup dengan wisatawan, potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, 48% responden setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mia. Industri kreatif sebagai penopang pariwisata syariah. Industri kreatif dapat mengembangkan potensi pariwisata syariah. Sebagai contoh, penyediaan pramuwisata yang paham akan nilai-nilai Islam, spa syariah, salon syariah, dan penekanan adab perjalanan dalam Islam selama wisata melalui Biro Perjalanan Syariah. Industri kreatif dalam menopang pariwisata syariah ini dilandaskan dalam penggunaan informasi berupa aturan Islam yang mengatur segala kehidupan manusia. Kemudian prospek pariwisata syariah. Bank syariah adalah motor penggerak munculnya lembaga keuangan lainnya dan bisnis wisata syariah. Wisata syariah tengah menjadi tren industri pariwisata di dunia. Bukan hanya negara berpenduduk mayoritas Muslim yang mengembangkan konsep ini. Negara mayoritas non-Muslim juga berlomba membangun paket serupa Muslim. Sebut saja contohnya Thailand yang tengah gencar mengubah konsep Thai Airways catering service menjadi the biggest halal kitchen in the world. Thailand juga tengah mengembangkan tempat-tempat peribadatan di Swarnabhumi di International Airport yang besar dan megah. Kemudian dari segi kesimpulan yaitu pariwisata syariah memiliki prospek yang baik dengan dukungan industri dan institusi kreatif. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan kepada wisatawan Muslim, namun juga bisa mempermudah wisatawan yang non-Muslim. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya pariwisata syariah mampu meningkatkan pengembangan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.